Aku meniru film-film aksi polisi dan penjahat dengan berpura-pura menjadi bos mafia. Tapi tak disangka ada anak orang kaya bodoh yang benar-benar percaya. Lalu langsung mentransfer uang sebesar 1,000 yuan uang perlindungan. Bahkan menyerahkan manajer wanita muda yang baru saja bercerai kepadaku. Hanya karena aku secara tidak sengaja mendapatkan sebuah arsip rahasia. Arsip tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan bangkrut dalam 5 hari ke depan. Dan dengan menjual informasi ini lebih awal kepada bos, bos memiliki kesempatan untuk mengungkap pengkhianat dan menyelamatkan perusahaan. Namun, saat aku terus membaca isi arsip tersebut, aku tercengang. Liu Zhen, cucu perempuan, tertua dari keluarga Li Dianjing, 18 orang pengawal. Semuanya mantan pasukan khusus elit. Di mejanya, tersembunyi sebuah pistol yang selalu dalam keadaan terkokang. Aku memejamkan mata dan membayangkan pemandangan di gedung kantor itu. Di bawah pengawasan para pengawal, aku berjalan ke hadapan Liu Zhen. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat pistol dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Begitu membayangkan adegan itu, aku langsung berkeringat dingin dan kaki terasa lemas. Namun, menghadapi kesempatan satu-satunya untuk mengubah nasib ini, aku mengepalkan tangan dan berpikir sejenak hingga menemukan sebuah ide. Menyamar sebagai pedagang informasi dan menjual informasi tersebut kepada Liu Zhen. Namun, yang harus ia lakukan adalah tetap menjaga kerahasiaan. Maka, aku segera memutar film The Godfather di laptopku dan mulai mempelajari ekspresi serta sikap sang Godfather. Selanjutnya, aku membeli beberapa pistol mainan dari internet. Seorang pedagang informasi misterius pasti memiliki organisasi yang lebih tersembunyi di belakangnya. Aku menetapkan diriku sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, yang tak kenal ampun, dengan tangan berlumuran darah. Dan yang paling penting adalah tatapan matanya. Maka, dia mengarahkan pistol ke bayangannya di cermin. Terlihat sarafku menegang. Tatapanku perlahan menjadi dingin. Seiring ujung pistol semakin mendekati dahiku, rasa imersi dan empati mulai bertumpuk. Seolah-olah saat ini benar-benar ada pistol yang menempel di dahiku. Rasa takut akan kematian membuatnya gemetar tak terkendali. Beberapa hari berikutnya, aku kembali menonton film horor berdarah yang penuh kecemburuan. Seiring adegan-adegan menegangkan bermunculan di hadapan mata, tatapan mataku mulai berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Dan pada hari terakhir itu, setelah mengusir rekan-rekan kerjaku, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor internal. Saat itu, di lantai 58 gedung yang sama, Liu Zhen mengeluarkan ponsel fitur berwarna abu-abu perak dari laci. Melihat nomor yang tidak dikenal, alisnya sedikit berkerut. Siapa ini? Halo? Nona Li. Siapa Anda? Nona Li, saya benar-benar merasa kasihan pada Anda. Di mata kami, Anda seperti seekor burung kenari yang sangat indah, terkurung dalam sangkar yang mewah, memainkan drama perjuangan yang akhir ceritanya sudah ditentukan. Wajah Liu Zhen di dalam kantor semakin membeku. Siapa Anda sebenarnya? Saya tetap tenang membacakan naskah yang sudah ditulis sebelumnya. Sebuah aura berbahaya mengalir dari tubuh Li. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan suara berat, apa yang ingin kamu katakan? Aku datang untuk membantumu. 50 menit lagi, kirim orang untuk menjemputku. Mengenai tempatnya, dengan kemampuan Nona Li, itu tidak sulit. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon lebih dulu. Lalu, aku menepuk-nepuk bajuku dan kembali ke meja kerja, menunggu orang yang akan menjemputnya muncul. Namun, hanya 10 menit berlalu, Liu Zhen sudah menerima rekaman layar berkasku. 26 tahun, karyawan perusahaan. Ini adalah dokumen yang sangat biasa. Tapi ekspresi Liu Zhen saat ini sangat serius. Aku sudah bekerja di gedung ini selama 2 tahun. Dan dia pindah ke gedung ini tepat 2 tahun yang lalu. Dia tidak menganggap ini sebagai kebetulan. Waktu menunjukkan pukul 6. Seorang sekretaris dengan penampilan yang sangat anggun muncul di luar kantor. Mata kami bertemu. Aku tersenyum tipis. Dan langsung menyebut identitasnya, Sekretaris Cao. Ayo kita pergi. Sekretaris Cao tetap tenang, membuat isyarat undangan. Lalu keduanya naik lift ke lantai 58. Tempat ini adalah lokasi misterius yang hanya boleh dikunjungi atas panggilan Liu Zhen. Di koridor panjang, berdiri barisan petugas keamanan berpakaian hitam. Mereka berdiri setiap 1,5 meter di tepi lorong. Meskipun saya sudah membayangkan adegan ini sebelumnya, namun saat berhadapan dengan mereka, kaki saya tetap terasa gemetar. Saya hanya bisa mempertahankan ekspresi datar seperti ikan mati, menahan napas, dan berjalan menuju kantor Liu Zhen. Saat itu, terlihat seorang pria paruh baya berwajah persegi, melangkah maju, menyapa saya, dengan senyuman tenang, menyerahkan tas dokumen kepada Sekretaris Cao, lalu mengucapkan teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Aturan, kan? Saya orang selalu paling taat aturan. Terima kasih, Kapten Bao. Bao Huijun melirikku dengan tatapan penuh arti. Di perusahaan, dia menggunakan nama samaran Zhang Wenrong. Nama aslinya hanya diketahui oleh Liu Zhen dan segelintir orang dari keluarga Li. Saat itu, aku berputar sebentar dan menggeser bingkai kacamata. Seketika itu juga, Sekretaris Cao kembali membuat isyarat undangan. Liu Zhen, setelah mendengar suara pintu terbuka, baru saja menyelesaikan membaca halaman terakhir berkas tersebut sebelum mengangkat kepalanya. Ketika diketahui bahwa orang yang diselidiki hanyalah seorang pegawai di gedung kantorku, aku masih mengira ada orang yang menyamar menggunakan identitasmu. Jadi, apa tujuan kalian?
Aku dengan tenang menarik kursi di sampingku dan duduk. Lalu menatap mata Liu Zhen sambil tersenyum tipis dan berkata dengan tegas, bukankah sudah kubilang, aku datang untuk membantumu. Dengan kemampuanmu, bagaimana bisa membantuku membunuh Song Ziwen sepenuhnya? Bukan tidak mungkin, asalkan kau setuju menjadi wanita saya. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Liu Zhen langsung membeku. Dia membuka laci dan mengeluarkan pistol perak putih itu. Ujung laras yang gelap tiba-tiba menempel di dahiku. Siapa yang mengirimmu? Cukup dengan satu sentuhan jari telunjuknya. Kepalaku akan meledak seketika seperti semangka. Namun saat itu, mataku bahkan tak berkedip, melainkan menatap sosoknya yang anggun. Sambil berkata dengan tenang, pistol Colt M2000. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan kakekmu saat kau masih kecil. Saat itu, Li Jiangwo memelukmu di pelukannya dan berkata dengan bangga, siapa bilang perempuan kalah dari laki-laki? Mulai sekarang, cucu perempuanku, Yu Zhen, adalah wanita terkemuka dari keluarga Li. Wajah Liu Zhen memancarkan ketenangan dan ketegasan. Karena saat itu hanya dia dan kakeknya yang ada di sana. Bahkan hingga hari ini, mungkin bahkan kakeknya pun sudah melupakannya. Lalu Liu Zhen kembali duduk di tempatnya, dan berkata dengan nada dingin, mari langsung ke intinya. Perkenalkan diri saya lagi. Saya adalah pedagang informasi yang menjual informasi kepada orang yang paling membutuhkannya. Nama saya Lu. Anda bisa memanggil saya Tuan Lu. Dalam 2 tahun terakhir, di sekitar Anda, Song Ziwen telah menyusupkan satu demi satu mata-mata. Meskipun kalian memilih jalur yang berbeda demi taruhan. Namun saat ini, wilayah Sichuan di bawah komando Anda sedang berada di fase perkembangan pesat. Dan Song Ziwen sudah tidak sabar lagi. Setelah saya menguraikan seluruh isi pembicaraan, Liu Zhen dengan tatapan dingin melontarkan 2 kata. Berapa harganya? Saya akan memberi Anda harga diskon. 1,000 juta. Liu seolah-olah tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya. Kemudian aku menuliskan satu persatu nama orang, serta peristiwa yang terkait, dan terakhir meninggalkan nomor rekening bankku. Cao Xiaohui, datanglah ke kantorku. Begitu kata-kata itu terucap, dalam waktu 1 atau 2 menit, Cao Xiaohui dengan hormat membuka pintu dan masuk ke kantor. Suara Liu Zhen terdengar sangat dingin. Selama 2 tahun ini, kamu menerima 5 juta dari Song Ziwen. Cao Xiaohui yang dipilih oleh Song Ziwen tentu saja memiliki ketahanan mental yang kuat. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini, Pak Li? Saya bersedia membuka semua rekening bank dan riwayat transaksi atas nama saya. Silakan kirim orang untuk menyelidikinya. Anda dan Li Jinfei berkolusi dalam setiap transaksi. Betapa beraninya Anda berputar-putar dan berani menipu saya hingga berputar-putar. Seiring satu persatu nama terungkap, Cao Xiaohui berusaha keras menyembunyikan pupil matanya yang menyempit. Namun tetap saja kepanikannya yang tertangkap oleh Liu Zhen. Tiba-tiba terdengar letusan pistol. Aku mengusap sudut mataku dan melihat darah yang menempel di ujung jari. Cao Xiaohui yang berusaha menjelaskan, bibirnya bergetar, dan tubuhnya terjatuh ke belakang di dekat kakiku. Ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan langsung tempat kejadian penembakan dari jarak dekat. Bulu-bulu di sekujur tubuhku langsung meremang. Aku benar-benar ketakutan, namun tak berani menunjukkan sedikit pun. Wajahku tetap tersenyum seperti setelah berolahraga. Li Yuzhen tampak sangat dingin, dengan terampil mengembalikan pistol ke tempat semula. Pak Lu. Maafkan saya, Nona Li bukanlah gadis yang sembarangan meninggalkan rumah. Hanya masa lalunya saja sudah jarang ada yang bisa menandinginya. Li Yuzhen tersenyum tipis, lalu mengambil ponsel lain dari laci. Pak Lu. Biaya transaksi sudah saya transfer. Semoga kerja sama ini lancar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Nona Li. Saya akan mengantar Tuan Lu. Tepat saat saya berdiri untuk keluar, saya menunduk dan melihat Cao Xiaohui yang tidak punya uang masih berhutang peluru. Dengan wajah pucat dan mata melotot menatap saya. Tatapan sekejap itu membuat jantung saya berdebar kencang. Namun dari sudut mata saya melihat Liu Zhen sedang menatap saya. Maka saya kembali berpura-pura tenang, menggunakan ujung kaki untuk mendorong kepala Cao Xiaohui ke samping. Saat itu, Liu Zhen berhenti di pintu kantor dan berkata bahwa mobil khusus sudah disiapkan untuk mengantarku pulang. Mendengar itu, senyum di wajahku sedikit memudar. Seandainya bisa, aku lebih suka naik kereta bawah tanah pulang. Tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk menolaknya. Kemudian Bao Huijun membawaku ke garasi bawah tanah dan mengantarku ke sebuah mobil Maybach hitam pekat. Saat aku hendak masuk ke dalam kabin, seorang berpakaian profesional duduk di kursi belakang. Matanya tertutup oleh selembar kain hitam. Namun, meskipun demikian, saya tetap mengenali identitas wanita itu. Dia adalah atasan saya sebelumnya, Lin Qiwei, yang pernah saya ejek. Setelah saya duduk dengan nyaman, saya pun menghembuskan napas lega. Dalam transaksi ini, saya menyadari potensi yang belum pernah saya gali sebelumnya. Tampaknya, semakin tegang dan berbahayanya situasi, saya justru semakin mampu mempertahankan ketenangan dan rasionalitas di permukaan. Namun, tepat saat saya hendak melanjutkan berbicara, sebuah telapak kaki yang mengenakan sepatu hak tinggi merah anggur perlahan menyapu betisku dengan ujung jari kakinya. Pemilik kaki itu tampaknya sangat gugup. Ujung jari kakinya terus bergetar ringan, karena mata Lin Qiwei tertutup kain hitam.
Dia belum tahu bahwa aku adalah bawahannya. Tuan Li berkata, jika Anda suka, aku adalah hadiah untuk Anda, katanya. Dia juga mengatakan bahwa dimanapun Anda berada, Anda bisa menggunakanku dengan tenang. Kamu melakukannya dengan sukarela. Namaku Lin Qiuwei, adalah kepala administrasi di perusahaan ini. Usia 33 tahun, tinggi 173 cm, berat 125 pon. Saya pernah menikah 3 tahun lalu, tapi suami saya meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Cukup sampai di sini saja. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar sebuah perumahan tua. Saya membawa tas kerja sambil terus berjalan dengan langkah yang stabil. Tapi napas yang terengah-engah dan cepat perlahan-lahan tidak bisa disembunyikan lagi. Sampai saya masuk ke lorong gelap. Saya melangkah 2 langkah sekaligus dan melompati 3 langkah ke lantai 2. Lalu segera mengeluarkan ponsel yang sudah saya matikan suaranya dari saku. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar. Rekening Bank Zhao Kuo dengan nomor akhir. Mentransfer dana pada 16 Desember pukul 18.45. Dengan jumlah 1,000. Aku mengulurkan jari, menghitung angka per 10, ratusan, ribuan, hingga 10 juta. Pipiku memerah, dan aku menelan ludah dengan berat. Ini adalah jumlah yang dulu aku butuhkan 70 tahun bekerja keras tanpa makan dan minum untuk mendapatkannya. Aku membuka mulut lebar-lebar ingin berteriak gila. Tapi saat itu terdengar suara langkah kaki dari bawah. Jadi aku menarik napas dalam-dalam, membawa tas kerja, dan melangkah menuju lantai 3. Membuka pintu rumah kos, dan melihat di dalam ada Xiamin, Kak Dan, yang mengenakan gaun tidur sutra tanpa lengan, keluar dari kabut uap. Tiba-tiba gerakan Kak Dan saat mengeringkan rambutnya terhenti. Karena dia sering menggoda saya seperti itu. Biasanya saya akan memerah dan mengalihkan pandangan. Lalu dengan lemah memanggil, Kak Dan, sambil bergegas kembali ke kamar. Namun hari ini saya tidak bereaksi sama sekali. Maka dia menatap sosok di depan pintu dan melihat. Mataku yang membara menatapnya lurus-lurus. Namun, dia tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, bibir merahnya tersenyum manis. Apakah kakak botol cantik? Kakak Dan, sebelumnya kamu bilang ingin jadi selingkuhan orang kaya toh. Maksudku, berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kamu mau jadi selingkuhanku? Kalau pria lain, minimal 10 miliar. Tapi kalau kakak botol, kurasa cukup 1 miliar saja. Kakak botol, kamu harus berusaha lebih keras, ya. Bagaimana bisa aku mengucapkan kata-kata seperti itu? Orang yang tadi benar-benar aku. Dulu aku adalah seorang guru yang patuh aturan. Namun, sejak menerima 1,000, ambisi dan nafsu telah sepenuhnya mengalahkan akal sehatku. Saat aku menatap diriku di cermin, rasa takut yang tak terlukiskan menyapu pikiranku. Tiba-tiba, saat menunduk, aku melihat bayangan wajah Cao Xiaohui yang mengerikan muncul di dekat kakiku. Melihat itu, aku segera melepas sepatu kulitku dan melemparkannya jauh-jauh. Namun, saat aku menatap lagi, sepertinya aku melihat sepasang wajah mengerikan yang memohon pertolongan padaku. Aku terus menelan ludah. Tak tahu berapa lama, akhirnya aku berdiri dengan kaki telanjang sambil gemetar. Lalu aku mengambil kantong plastik hitam, mengumpulkan keberanian, dan dengan 2 jari memegang tumit sepatu yang miring. Lalu membuangnya ke dalam tong sampah bersama sisa makanan. Setelah menyelesaikan semua itu, aku langsung mandi air panas. Baru setelah itu rasa takut perlahan mereda. Sementara itu, di kantor Liu Zhen, Bao Huijun membawa beberapa barang dari apartemen Xiaohui, membawa beberapa barang. Liu Zhen membuka kantong plastik itu, hanya melirik sekilas, lalu menekannya di telapak tangannya, untuk mencari seorang pengganti. Bayangan Cao Xiaohui, aku akan memberinya. Alasannya masuk akal untuk dinas keluar kota selama periode diskon akhir tahun. Selain itu, membentuk tim khusus untuk membantu bayangan tersebut. Dalam sebulan ke depan, menangani semua interaksi sosial Cao Xiaohui. Setelah mengetahui semua rencana penyusupan di sekitarnya, Liu Zhen membuat keputusan yang sangat gila. Memanfaatkan situasi, secara proaktif menyesuaikan diri dengan rencana Song Ziwen. Ia hanya menunggu Song Ziwen memanaskan suasana opini publik, lalu memanfaatkan panas yang diciptakannya, untuk melakukan pembalikan nasib yang klasik. Inilah keberanian Liu Zhen, putri sulung keluarga Li dari keluarga utama di kota Yanjing. Ao Huijun menegakkan tubuhnya dan mengangguk dengan serius. Saat itu, ujung jari Liu Zhen mengetuk-metuk permukaan meja. Mengenai Tuan Lu, apa pendapatmu? Sebelum Tuan Lu masuk ke kantor Nona, aku pernah melakukan pemeriksaan rutin padanya. Aku mendeteksi sedikit ketegangan pada Tuan Lu. Di mata Liu Zhen, ia langsung menganalisis rekaman pengawasan dengan cermat. 2,5 menit kemudian, ia menarik kesimpulan yang sangat berani. Ia berpendapat bahwa ketegangan yang sesekali kulihat, mungkin sengaja ditampilkan untuk kamera. Menarik. Sungguh menarik. Saat itu, aku baru saja selesai mandi dan kembali ke kamar tidur. Lalu menemukan surat intelijen rahasia. Saya hanya melirik sekilas saja, hampir saja kencing di celana karena ketakutan. Lalu saya segera membuka film Infernal Affairs, dan mulai meniru setiap gerakan bos besar saat makan kotak makan di kawasan pemandangan. Saya juga pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku otoritatif tentang akting.
seperti self-cultivation of an actor dan 6 pembahasan tentang acting sambil mencatat poin-poin penting. Di benak saya mulai membayangkan sosok sang Godfather. Setelah persiapan yang matang semalam, keesokan harinya saya pergi bekerja seperti biasa. Namun, saat aku hendak masuk ke gedung kantor, aku melihat Lin Qiuwei yang semalam melayaniku di dalam mobil, dikelilingi sekelompok rekan kerja yang memberi selamat dengan heboh. Ternyata dia telah dipromosikan dari manajer administrasi menjadi direktur. Sekilas saja aku tahu ini pasti balasan dari Liu Zhen karena telah menyuruhnya melayaniku. Lin Qiuwei berjalan masuk ke lobi dengan pura-pura tenang. Namun adegan semalam terus bergema di benakku. Meskipun mataku tertutup dan melihat wajah orang itu, tapi yang pasti dia pasti masih muda. Dan saat aku baru saja tiba di depan meja kerjaku dan bersiap duduk, sosok manajer tiba-tiba muncul di luar pintu kantor. Mendengar itu, mataku mengernyit dan kelopak mataku bergetar. Tepat saat aku memikirkan bagaimana harus menanggapi hal ini nanti, sahabatku Dashi tiba-tiba menepuk bahuku. Ayo, kenapa diam saja? Tak lama kemudian, aku dan dia naik lift ke lantai 48. Dengan tangan berkeringat, aku mengikuti sang master dari belakang, berusaha menghindari kamera pengawas. Namun, siapa sangka, kamera di atas kepala tiba-tiba mulai berputar. Dalam sekejap, darahku mendidih. Adegan kematian Cao Xiaohui kembali muncul di benakku. Aku berusaha sekuat tenaga menghindari kamera, tapi kakiku tak bisa bergerak. Saat itu, kamera sudah sepenuhnya mengarah ke arahku. Aku terpaksa menenangkan diri, mengangkat sudut bibir, menatap lensa, dan tersenyum tipis. Dengan suara datar, aku berkata, kita bertemu lagi. Liu Zhen menatap monitor. Jari-jarinya mengetuk permukaan meja. Mata dinginnya memancarkan sedikit keraguan. Sebab, ia melihat banyak kontradiksi dalam diriku. Binatang buas dan domba, tak seharusnya ada dalam diri satu orang. Saat ini, aku telah sampai di depan pintu kantor Lin Qiuwei. Sementara Lin Qiuwei sedang menggambar sketsa sosok tokoh penting tadi malam dengan kertas dan pena. Tiba-tiba, guru itu menyela. Dewimu sudah menjadi direktur. Sudut bibirku terangkat tak terasa. Menghadapi Liu Zhen, hanya ada ketegangan dan tekanan. Tetapi menghadapi Lin Qiuwei, ada perasaan yang tak terucapkan dan rasa lega. Setelah sekretaris memberitahu, aku perlahan masuk ke kantor. Melihat itu, Lin Qiuwei segera memasukkan buku sketsanya ke laci, lalu mengambil dokumen lain, bersiap untuk menyelesaikan dokumen itu sebelum menanggapi kami berdua. Namun, sebelum dia selesai membaca halaman pertama, alisnya sedikit berkerut. Lalu dia mengangkat kepala dan matanya tertuju padaku. Punggung putih wanita itu dipenuhi bulu kuduk. Dia seolah-olah merasa bahwa pria misterius tanpa wajah yang digambarnya di laci itu adalah karyawan biasa yang tak mencolok di hadapannya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia segera menyingkirkan pikiran itu. Orang penting yang begitu dihargai oleh Presiden Li. Bagaimana mungkin dia hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji 30.000 yuan sebulan? Kemudian, wanita itu menghentikan langkahnya, yang memengaruhi pandanganku, dalam rencana promosi akhir tahun. Perusahaan kami, Kuan He, bagian yang harus ditangani oleh Women Culture adalah bagian yang sangat penting. Namun, saat ketiga orang itu sedang mendiskusikan pekerjaan hingga masuk ke urusan pribadi, sekretaris tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Dengan alasan perlu mengadakan rapat dengan desainer, dia memanggil sang desainer keluar. Ruang kantor pun hanya tersisa aku dan Lin Qiuwei. Saat itu, Lin Qiuwei tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya, menghalangi di depannya. Melalui celah jari-jarinya, dia melihat pemuda yang duduk di depannya. Pemuda itu, ternyata bayanganku dan sosok di balik buku hitam itu benar-benar tumpang tindih. Saat itu, mata Lin Qiuwei menyipit dan bersinar. Ujung jarinya menggosok-gosok. Dia samar-samar ingat ada tonjolan di belakang daun telinga pria itu. Mungkin tahi lalat, atau mungkin folikel rambut. Untuk membuktikan dugaannya, wanita itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tuan Lu, di rak buku di sana ada sebuah dokumen yang agak sulit dijangkau. Bisakah Anda membantuku mengambilnya? Aku menatap mata Lin Qiuwei sambil mengangguk dengan tangan berkeringat. Pada saat yang sama, wanita itu berjalan ke sampingku, menunjuk ke sebuah berkas di bagian paling atas rak buku, lalu menatap tajam ke telinga kananku. Namun, saat itu pintu tiba-tiba berbunyi. Wanita itu tidak menghiraukan ketukan pintu, tangannya tetap menatap ke atas. Dan ternyata aku sudah mengambil mat tersebut dan memalingkan kepala. Saat itu, sekretaris kembali masuk sambil mendorong pintu. Direktur Lin, Direktur Chai meminta Anda untuk menghadiri rapat sekarang. Lin Qiuwei mengangguk, terpaksa harus pergi sementara. Saat ini, di kantor yang luas itu hanya tersisa aku sendirian. Baik Master Xianho maupun Lin Qiuwei dipanggil keluar. Ini jelas bukan kebetulan. Informasi menunjukkan bahwa Liu Zhen memiliki hasrat mengendalikan yang sangat kuat, sehingga dia pasti sedang mengawasi aku dari kantornya. Dan posisi yang paling jelas adalah area di depanku. Maka aku menatap lurus ke depan, tersenyum tipis. Saat itu, Liu Zhen menatap diriku di layar, lalu memperbesar tampilan monitor secara instan. Tulisan di catatan pun dapat terlihat dengan jelas. Itu adalah baris-baris persyaratan desain dan sketsa desain profesional. Di pipi wanita yang kuat dan cantik itu, untuk pertama kalinya muncul sedikit keraguan dan kekhawatiran. Jika di belakang Luping benar-benar ada kekuatan besar, maka kemampuan untuk mengerahkan agen intelijen sedetail ini
menunjukkan kekuatan dan ambisi yang diwakilinya. Maka wanita itu segera menutup layar. 2,5 menit kemudian, dia membuka pintu kantor Lin Qiuyue. Aku kata-kataku, dengan nada yang sangat tenang. Nona Li, ingin bertemu saya? Tentu saja, kapanpun bisa. Berbicara dengan orang secerdas Anda sungguh tidak menarik. Jadi, saya tidak akan berlama-lama lagi. Tuan Lu telah sangat membantu saya kali ini. Apakah Anda bersedia menemani saya makan malam? Merasakan tatapan wanita itu, saya ingin menolak, karena makan malam adalah tindakan pribadi yang dapat mengungkap terlalu banyak detail. Lagi pula, jika makan malam yang dipilih Liu Zhen adalah masakan barat, atau sesuatu yang bahkan belum pernah saya, maka aku akan segera terbongkar di hadapannya. Namun, aku malah tertawa kecil dan menggenggam tangan kanan Nona Liu Zhen. Kalau begitu, aku akan menantikannya dengan penuh antusiasme. Baru setelah mengantar Nona Liu Zhen keluar dari kantor, aku menghembuskan napas panjang. Kemudian, aku langsung berlari ke bilik tele dan mencari etika makan masakan barat di ponselku. Namun, begitu membuka kolom pertama, aku tercengang. Selain kategori hidangan utama ala Prancis dan Inggris, ada juga sup, hidangan pembuka, dan hidangan utama. Maka aku langsung menutup halaman itu dan mematikan ponsel. Daripada meniru dengan canggung, lebih baik aku dengan tenang dan santai menjawab, maaf, aku belum pernah mencobanya. Aku datang ke garasi bawah tanah sesuai janji. Sebuah Mercedes-Benz biasa terparkir di depanku. Liu Zhen meletakkan berkas di tangannya dan menoleh ke arahku. Tuan Lu, kita bertemu lagi. Kata-kata yang sama, tapi nada dan ekspresinya berbeda. Saat ini, dia memancarkan pesona seorang wanita kelas atas. Liu Zhen benar-benar seorang wanita serba bisa. Bisa mendapat perhatian dari wanita sekelas Nona Li. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Liu Zhen tidak banyak mengobrol dengan saya. Tak lama kemudian, dia kembali fokus pada berkas dan kontrak di tangannya. Saya menatap keluar jendela, berusaha menenangkan emosi yang tegang. Namun mata saya tertuju pada bayangan Liu Zhen di kaca mobil. Begitu melihatnya, pandangan saya tak bisa berpaling. Di dunia ini bisa ada proporsi yang begitu sempurna. Ingin menyentuhnya, tatapan wanita itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kalimat itu membuat bulu kuduku merinding. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak boleh menunjukkan ketakutan. HMPH, jika bisa. Bibir merah Liu Zhen melengkung dalam senyuman, lalu mengangkat kaki kanannya ke arahku. Entah mengapa, aku benar-benar mengulurkan jari-jariku, perlahan-lahan menuju betisnya. Senyuman di wajah Liu Zhen tidak pudar, tapi kedalaman matanya semakin membeku. Tangan kirinya terkulai di samping sandaran tangan. Informasi menunjukkan bahwa di sana juga tersembunyi sebuah pistol. Jika aku benar-benar berani menyentuhnya, dia pasti akan menembakku tanpa ragu. Maka aku menampilkan ekspresi penyesalan. Menarik kembali tanganku, lain kali saja. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan klasik. Tuan Lu, silakan, kata pelayan. Papan nama restoran itu bertuliskan rangkaian huruf asing. Sial, dengan nada apa aku harus mengatakan bahwa aku belum pernah makan masakan barat? Saat itu, Liu Zhen mengambil botol sampanye dan menuangkannya untukku. Lalu mengangkat gelas di depannya. Aku memandang wanita cantik di depanku dengan perasaan gugup dan bersemangat. Bersamaan dengan bunyi benturan yang jernih, Liu Zhen menyesap sedikit, lalu berbisik, botol Sugar Pirate Whitley Nong Rose Gold ini diproduksi pada tahun 1996 dan hanya ada 35 botol yang diproduksi. Kalau begitu, saya meminumnya seperti Juba Jie yang memakan buah ginseng. Tidak tahu nilai barang ini. Tentu saja hal ini tidak bisa disembunyikan dari Liu Zhen. Maka, dengan nada yang seolah-olah menguji, dia bertanya, sepertinya Tuan Lu sehari-hari tidak terlalu suka makan masakan barat. Status saya tidak mengizinkan saya sering berkunjung ke tempat-tempat seperti ini. Tak heran Tuan Lu bisa mencapai tingkat ini. Tak heran saya melakukan penyelidikan mendalam terhadap data Anda. Namun tetap tidak menemukan celah sedikit pun. Beberapa menit berikutnya, suasana berangsur-angsur menjadi lebih santai. Aku kira bisa dengan cepat melewati makan malam ini. Tapi tak disangka, Liu Zhen tiba-tiba bertanya dengan nada mendalam, Tuan Lu, lingkaran Anda terlalu misterius. Bahkan ayahku pun tidak tahu apa-apa tentang Anda. Apakah Tuan Lu bersedia berbagi sedikit informasi? Lingkaran apa? Tidak ada lingkaran apa-apa. Melihat tatapan tajam Liu Zhen, otakku dengan cepat memutar dua laporan intelijen itu. Sejenak kemudian saya memaksakan senyuman. Dan dengan berani berkata, itu adalah tempat yang tidak tersentuh sinar matahari. Mata Liu Zhen yang tajam menatap saya tanpa henti. Lalu dia mengulangi kalimat itu. Itu adalah tempat yang tidak tersentuh sinar matahari. Dalam sekejap, bulu kuduk saya merinding. Jadi, saat hidangan penutup berikutnya disajikan, saya segera mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi. Dan menggunakan tisu untuk mengelap keringat di tubuh saya. Dari reaksi Liu Zhen tadi, dia kemungkinan besar menganggap aku hanyalah boneka yang dikendalikan, dan pengendali sesungguhnya di balik layar belum muncul. 5 menit kemudian, aku kembali ke meja makan dengan tenang dan santai. Ini adalah cara terbaik untuk menangani situasi saat ini. Saat dihadapkan pada keraguan, jangan pernah mencoba menjelaskan. Setelah selesai makan hidangan penutup, Liu Zhen mengantarku ke gerbang kompleks perumahan. Aku menatap Mercedes-Benz itu menjauh sebelum masuk ke lorong gedung. Bagaimana hasil penyelidikannya? Nona? Laporan, Nona.
Berdasarkan penyelidikan, arsip Tuan Lu tidak menunjukkan masalah apapun. Namun, pada masa kuliah tahun kedua, ada periode di mana dia menjadi sangat hiperaktif. Jika dia direkrut oleh suatu organisasi, kemungkinan besar terjadi pada periode tersebut. Dengan nada lembut, Liu Zhen menutup matanya. Dalam benaknya melintas setiap momen saat dia bertemu denganku. Setelah lama, barulah dia membuat keputusan di dalam hatinya. Sementara itu, begitu aku kembali ke kamar kos, aku tak sabar mengambil 2 surat intelijen itu dari balik rak buku. Di perusahaan Liu Zhen tidak ada perubahan apapun. Hilangnya Cao Xiaohui tidak ada yang peduli. Dan beberapa pengkhianat lainnya juga masih berada di posisi masing-masing. Aku melihat isi laporan intelijen itu, dan pupil mataku menyempit. Wanita ini ternyata ingin menyelamatkannya. Menunggu hingga Song Ziwen mencipratkan lumpur ke perusahaan Chuan He. Ketika popularitasnya mencapai puncak di seluruh internet, baru kemudian memanfaatkan momentum untuk membalikkan keadaan. Menurut prosedur normal, Liu Zhen seharusnya bisa berhasil. Sayangnya dia ditakdirkan untuk gagal. Karena ada satu halaman dalam laporan intelijen yang secara jelas menyatakan bahwa Song Ziwen hanya perlu menggunakan pengaruh keluarganya, memotong jalur logistik pengiriman barang ke luar negeri yang sudah diatur Liu Zhen. Maka akibat reaksi berantai seperti pelanggaran kontrak dan kerusakan barang, hal itu akan langsung menghancurkan Chuan He, tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah merapikan semua pikiran, aku membuka laporan intelijen kedua. Pendiri China Ocean Shipping Group, Yuan Taiping, keturunan ketiga dari klan Cao, pada usia 54 tahun menjalankan program penahanan saham. Panti asuhan yang menampung 200 anak hanya diberi makanan untuk 10 orang. Anak-anak itu mulai saling membunuh demi bertahan hidup, dan yang akhirnya selamat adalah seorang anak bernama Ding Qing. Dia diadopsi oleh Yuan Taiping sebagai anak angkat, dan menjadi senjata tertajamnya selama puluhan tahun. Ding Qing rela berkorban demi Yuan Taiping, namun yang tak pernah terbayangkan olehnya adalah bahwa ayah angkat yang paling dia percayai itu ternyata adalah dalang di balik pembunuhan istri dan anaknya. Setelah membaca bagian ini, saya tiba-tiba merasa bersemangat. Cukup dengan memberitahukan laporan ini kepada Ding Qing, menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Yuan Taiping, dan menjadi pemimpin baru kelompok itu, maka aku akan bisa membantu Liu Zhen mengatasi krisis logistik. Hal ini juga akan menghilangkan kecurigaan dan penyelidikannya terhadapku. Malam berikutnya, aku datang ke bar milik Ding Qing. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pria. Saya ingin bertemu Tuan Ding Qing. Tak lama kemudian, pria itu muncul kembali, dan membawaku ke sebuah ruang pribadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Belum sempat aku mengamati orang-orang di dalam ruangan, tiba-tiba muncul di hadapanku. Tak lama kemudian, sebuah tangan besar mencengkeram kepalaku, dan menghantam kaca di tengah pintu hingga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, darah merah segar mengalir dari bagian belakang kepalaku. Setelah sejenak terkejut, aku baru bisa melihat dengan jelas pria paruh baya di depanku. Dia tampak seperti binatang buas yang marah. Rasa sakit, ketakutan, dan kecemasan langsung melanda hatiku. Tetapi perasaan itu berlalu seketika. Karena kejadian ini memang sengaja aku dorong. Aku menatap Ding Qing dan menunjukkan senyuman iba. Ding Qing, tahukah kamu tentang The Truman Show? Wajah Ding Qing tetap tak berubah. Namun amarah membara di dalam hatinya. Dia ingin mencengkeram kepalaku dan terus menghantamkannya. Tapi dia tetap melepaskan tangannya. Apa yang ingin kamu katakan? Tahukah kamu apa yang harus kamu bayar karena ini? Belum selesai bicara, beberapa anak buah Ding Qing langsung bergerak, maju, hampir menyerang. Tapi dihentikan oleh tangan Ding Qing yang terangkat. Aku menyingkirkan kerumunan, berjalan ke sofa, dan duduk. Setelah meneguk segelas sampanye, aku berkata dengan suara dingin, aku sarankan semua orang di ruangan ini menyimpan ponselnya. Mereka mengikuti perintahnya. Tak lama kemudian, semua pria dan wanita di ruangan itu menyerahkan ponselnya. Namun, aku masih belum puas. Aku menatap pria paruh baya lainnya. Kali ini, wajah Ding Qing tiba-tiba menjadi muram. Pria itu adalah sahabat yang paling dia percayai. Keduanya adalah saudara seperjuangan yang pernah saling melindungi dan mempertaruhkan nyawa. Saat itu, pria paruh baya itu berseru, King Zi, lalu mengeluarkan ponsel dari saku dan meletakkannya di atas meja teh. Ding Xin berjalan ke sampingku dan duduk. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya, malam ini kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Aku akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian semua. Kisah ini memiliki 2 sudut pandang. Sudut pandang pertama, musim dingin 1996, seorang anak yatim piatu berusia 14 tahun hampir mati. Aku memperlambat ucapan, memberikan nuansa cerita. Sebagian besar orang di ruangan itu mendengarkan tanpa mengerti. Hanya kelopak mata Ding Qing yang berkedut ringan, serta seorang pria paruh baya tampak merenung. Tahun itu, panti asuhan yang biasa membagikan bantuan musim dingin kepada anak-anak yatim, mengurangi pasokan mereka. Entah dari siapa mulainya. Untuk bertahan hidup, mereka harus berebut makanan seperti anjing pemburu yang berebut di depan hidung. Anak-anak yatim di seluruh Zonghai mulai bersatu secara pasif. Dan anak yatim berusia 14 tahun itu, diam-diam menyelinapkan makanan yang dimilikinya kepada seorang teman yang lemah dan telah kehilangan makanannya. Lalu sendirian menyelusup ke kota untuk berebut makanan dengan kelompok lain. Namun, pada akhirnya, 2 tangan tak cukup melawan tangan maut. Si yatim piatu pun kalah. Namun,
saat cahaya di matanya hampir padam. Sebuah sosok tinggi muncul di depannya. Setelah cerita sampai di sini, aku tak lagi berkata-kata. Setelah menyadari bahwa ekspresi Dingking tak berubah, aku mulai menceritakan sudut pandang kedua. Dia berusia 54 tahun. Pada musim dingin 1996, Zonghai meluncurkan program investasi saham, sehingga panti asuhan di kotanya mulai mengurangi pasokan bahan makanan untuk anak-anak yatim pada musim dingin itu. Anak-anak malang itu, jika ingin bertahan hidup, harus merebut makanan dari tangan anak-anak yatim lainnya. Sementara itu, pria itu menyebar mata-mata untuk mengamati setiap anak yang menunjukkan potensi terbaik dalam perebutan ini. Begitu kata-kata itu terucap, Dingking yang selama ini tenang tiba-tiba mendongak. Matanya melebar, urat-urat merah merayap keluar. Sementara di wajahku tersungging senyuman tipis. Amarah Dingking terkendali. Musim dingin di masa kecilnya adalah mimpi buruk baginya. Bahkan hingga hari ini, ia sering bermimpi tentang bebek-bebek yang mati kelaparan. Dan tentang Taiju yang dipukuli hingga tewas demi melindungi makanan mereka. Yuan Ye adalah orang yang paling ia hormati. Bukan hanya karena ia menyelamatkan nyawanya, tetapi karena ia adalah secercah cahaya yang menerangi saat-saat paling putus asanya. Dingking kembali menundukkan kepalanya dan menyantap hidangan buah dengan lahap. Saat itu, aku kembali berbicara. Aku akan menceritakan sebuah kisah lagi kepada kalian, satu cerita lagi. Masih dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama. Seorang yatim piatu berusia 14 tahun telah tumbuh dewasa. Status dan prestisenya semakin tinggi. Namun pada usia 30 tahun ia diserang secara diam-diam. Dan saat ia terjatuh di sebuah gang, menunggu kematian. Bayangan seorang gadis cantik bergaun putih terpantul di matanya. Setelah itu, mereka menikah dan memiliki anak. Sepertinya ini akhir yang baik. Namun ada sudut pandang kedua. Pria itu, berkat merekrut banyak talenta, dan berhasil menduduki posisi sebagai manusia batu. Pria itu mulai merasa was-was terhadap anak angkatnya yang berusia 30 tahun. 5 tahun kemudian, istri dan anak-anak yang tewas secara misterius di tangan musuh-musuhnya. Dua kalimat terakhir menggema di dalam ruang pribadi. Mata Dingking melintas dengan ekspresi yang rumit, gila, dan terdistorsi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Yuan Yan adalah pria yang dianggapnya sebagai ayah. Dia tidak pernah meragukan pria itu sedikitpun. Sepanjang hidupnya, dia telah melindungi Tuan. Dia tidak pernah mengincar posisi itu. Aku tidak menjawab, melainkan tubuhku terhuyung ke belakang. Lalu tanpa malu-malu mengernyit kesakitan. Tangan Tuan Ding sungguh kejam. Saat itu aku sudah masuk ke dalam peran. Sepenuhnya menjadi seorang pedagang intelijen misterius. Melihat itu, Dingking merendahkan suaranya dan berkata dengan serius, aku memohon maaf kepada Tuan. Katakan saja, kataku sambil mengambil botol sampanye, dan menghantamkannya dengan keras ke dahinya. Melihat pemandangan itu, aku berkata tanpa ekspresi, tidak cukup. Dingking mendengarnya tanpa berkata apa-apa. Diam-diam menatapku. Dia mengepalkan tinjunya, lalu lututnya sedikit menekuk, tapi dia tak bisa berlutut. Sepanjang hidupnya, Dingking tumbuh dari seorang pemburu, dan yang membuatnya bertahan adalah tulang punggung dan harga dirinya. Bahkan ayah angkat yang paling dia hormati, Yuan Ye, pun tak pernah berlutut. Mungkin inilah salah satu alasan Yuan Ye takut padanya. Namun, beberapa saat kemudian, Dingking berlutut dengan keras di hadapanku. Dia menundukkan kepala, tubuhnya bergetar pelan sambil berkata, Tuan, tolong beritahu saya, siapa orang nomor 2 di grup layaran Laut Tengah? Dingking menatap pria paruh baya yang berlutut di hadapannya. Sebuah perasaan indah yang aneh mulai menyebar di tubuhnya. Lalu, sambil memainkan gelas anggur, aku berbisik, jika kamu ingin memastikan, mengapa tidak bertanya pada sahabatmu? Dingking mendongak tiba-tiba. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Lalu menatap sahabatnya Yuan Lijun yang tak jauh dari sana. Melihat itu, bibir Yuan Lijun bergetar. Kakak, aku tidak. Dia dan Dingking tumbuh bersama dari panti asuhan. Selama puluhan tahun, keduanya rela saling membelakangi. Saat itu, aku menatap Yuan Lijun, menyipitkan mata. Apakah kau ingat, Nyonya Jiang padamu sehari sebelum putrinya lahir? Apa yang kamu katakan kepada Yuan Ren? Bibir Yuan Lijun bergetar hebat, seolah-olah teringat sesuatu. Benar, aku yang membunuh istri dan anak sahabat terbaikku. Begitu melihat reaksi itu, Dingking langsung mengerti segalanya. Dia meraih botol sampanye yang baru saja dihancurkan, menekan Yuan Lijun dengan keras ke sudut dinding. Yuan Lijun menatap mata Dingking, tidak melawan maupun menjelaskan. Air mata terus mengalir dari sudut matanya. Pada saat itu, Yuan Lijun mendambakan kematian, mendambakan agar hidupnya berakhir di tangan Dingking. Sepertinya hanya dengan begitu, hatinya bisa sedikit lega. Ujung jariku masih memegang gelas sampanye, menatap dua bos besar yang saling berhadapan di depanku. Hatiku berteriak, penuh kegembiraan dan amarah. Aku hanyalah seorang pegawai biasa, namun aku berhasil membuat Dingking dari China Ocean Shipping Group dan Yuan Lijun bertarung habis-habisan. Lalu sudut bibirku terangkat. Hidup atau mati? Belum selesai kata-kataku. Botol yang dipegang erat oleh Dingking menusuk leher Yuan Lijun dengan cepat. Yuan Lijun tetap tidak menghindar, hanya bibirnya bergerak, membentuk kata maaf.
lalu menutup mata menyambut kematian. Tepat saat aku mengagumi diriku sendiri karena hanya dengan 2 informasi, aku menyaksikan 2 tempat kejadian pembunuhan. Suara tajam itu bergeser dari tenggorokan Yuan Lijun, hanya meninggalkan bekas luka yang tidak terlalu dalam atau dangkal di bagian jakun. Mata Dingking memerah menatap Yuan Lijun. Kita saudara, tapi mulai sekarang hubungan kita putus. Utangku padamu akan kubayar. Apa yang kau inginkan? Aku tersenyum tipis sambil menatap orang-orang lain di ruangan itu. Dengan kemampuannya, dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Pemilihan pemimpin baru klanmu kebetulan jatuh tepat sebelum promosi besar-besaran Yu Shen. Aku beri kamu waktu untuk memikirkannya. Sebelum tengah malam ini, aku akan menunggu teleponmu. Ayah Yan, aku mengangkat tas kerja dan menepuk bahunya. Tak perlu mengantar. Kemudian, di bawah tatapan waspada dari kedua sisi koridor, aku menahan ketegangan dan berhasil keluar dari bar. Segera setelah itu, aku langsung memanggil taksi. Sopir taksi itu melihat kepalaku yang berlumuran darah, tak bertanya apa-apa, lalu menginjak gas dan melaju ke rumah sakit. Dan tepat saat itu, beberapa mobil mengikuti dari belakang. Di dalam suite mewah hotel, Liu Zhan berdiri di tepi jendela. Berbicara dengan nada dingin ke telepon, dia pergi menemui Dingking. Setelah menutup telepon, beberapa foto terpatri di mata wanita. Itu, gambar kepalaku yang berdarah saat keluar dari bar JC. Sementara itu, di ruang VIP bar yang sunyi, Dingking yang terbaring di sofa, tertawa sinis. Liu Zhan, apa yang mereka inginkan? Mengincar grup layaran Zonghai? Atau? Begitu memikirkan hal itu, wajah Dingking tiba-tiba menjadi mengerikan. Kalian tidak berbelas kasihan. Jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Yun Shen, aku akan membalas dendam untuk kalian. Saat itu, aku baru saja tiba di rumah sakit untuk mengobati luka, lalu menerima telepon dari Dingking. Pukul 3 pagi, aku kembali ke rumah kontrak. Setelah memastikan sehelai rambut yang kutaruh di celah pintu saat pergi masih ada, barulah aku menurunkan kewaspadaan dan membuka pintu masuk ke kamar tidur. Dan hal pertama yang kulakukan adalah membuka lemari buku. Benar saja. Surat intelijen ketiga muncul lagi. Ini adalah seorang bos besar lainnya, Yuan Taiping, yang sangat teliti dan tidak mengenal ampun. Dingking memang menakutkan, tapi dia harus melihat darah saat membunuh. Namun, orang ini tidak perlu. Setelah menganalisis informasi, aku menyimpulkan bahwa Li Yuzhen akan menghadapi 3 perubahan besar selama promosi akhir tahun. Logistik maritim, divisi humas, dan sumber daya lalu lintas. Jika Yuan Taiping mewakili sektor pengiriman laut, maka informasi ini mewakili naskah promosi. Keesokan paginya, saya tiba di Porsche Center. Baru saja menerima 1,000. Saya sama sekali tidak berani menghabiskannya. Takut dia mengetahui kelemahan di balik penampilan saya yang garang. Namun, setelah bertemu Dingking, saya tidak lagi memiliki kekhawatiran itu. Saat ini, seorang sales wanita duduk di kursi belakang memperkenalkan keunggulan mobil tersebut kepada saya. Hidungnya mancung, dan saya mencium aroma parfum yang terus-menerus tercium dari dirinya. Lalu, saya menggeser kacamata saya, dan menempelkan telapak tangan ke paha sales wanita itu. Tubuh wanita itu langsung menegang, dan senyumnya langsung menghilang. Saat itu aku langsung berseru, mobil ini aku ambil dengan pembayaran tunai, pakai kartu kredit. Mata penjual langsung bersinar dengan senyuman. Baik, Pak, tunggu sebentar. Saya akan segera mengurusnya. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali ke kursi belakang, dan menutup pintu mobil dengan sendirinya. Pak, apa saja fitur yang Anda inginkan? Saya tidak mau melihat-lihat. Saya hanya mau versi tertinggi dan termahal. Penjual wanita bernama Ling terkejut sejenak. Model 2021 Turbo Executive Extended 40T. Harga total 2.748.385 yuan. Saya mengambil pulpen, tanpa ragu sedikit pun, menandatangani kontrak. Dalam sekejap, hampir 3 juta yuan telah terhabiskan. Kemudian, saya menggambar lingkaran di bibir wanita itu. 30 detik kemudian, saya membawa tas kerja keluar dari pusat layanan kebersihan. Mengingat kembali pengalaman tadi, saya mengerutkan kening dan mengucapkan 2 kata, tidak berjalan baik. Pada saat yang sama, Dingking sudah mulai bertindak. Sejak pagi buta, dia mengemudi ke depan gerbang villa Yuan Taiping, menatap pria tua yang dulu dihormati. Darah memancar dari kedalaman mata Dingking. Namun, begitu mobil berhenti, ia langsung berubah wajah seperti dalam operasi cuan, memeluk bahu sang tuan tua, dan berkata dengan riang, "Haha, Tuan Jia, bagaimana kabar kesehatan Anda?" "Saya baik-baik saja, Tuan Muda Ding, sudah lama Anda tidak datang." "Nah, saya sudah datang. Saya sangat merindukan Anda dan Yuan Ye." Kemudian, dengan tangan di saku, ia mengikuti di belakang Tuan Jia. Meskipun masih memancarkan senyuman yang santai, namun di kedalaman matanya, ia sedang mengingat kembali kata-kata yang terekam dalam video. Tuan Jia adalah orang yang paling dipercaya oleh Tuan Yuan, dan juga yang paling memahami taktik Tuan Yuan. Saat itu, keduanya berjalan beriringan melintasi lorong dan halaman. Dingking melintas di antara para pengawal berpakaian hitam, lalu berkata dengan santai, "Tuan Yuan masih segan mati seperti ini." Dan saat ia baru saja memasuki taman bergaya Tiongkok dan belum mendekat, terdengar deretan tawa yang merdu seperti lonceng perak. Terlihat Tuan Yuan berbaring di kursi santai. Seorang
Pria paruh baya yang anggun dengan kacamata berbingkai emas sedang menyeduh teh untuknya. Di sudut tak jauh, cucu kecil Tuan Yuan bermain di depan taman bunga. Seorang wanita berpenampilan anggun menemani di sisinya. Pandangannya tak pernah lepas dari putranya. Dingking menatap Zheer dan San Huan. Pemandangan. Melihat senyum hormat di wajah Dingking saat itu, Yuan Ye dengan ekspresi muram dan suara serak berkata, "Huan, bawakan aku segelas teh segar." Namun tiba-tiba Dingking menerobos masuk ke dalam taman, lalu membuka kedua lengannya dan mengangkat anak kecil itu ke atas kepalanya. Si kecil ini belakangan ini jadi berat, sebentar lagi akan tumbuh menjadi anak besar. Dan pada saat ia mengangkat anak itu, Tuan Yuan yang biasanya tenang dan tak tergoyahkan, tanpa sadar menegangkan tubuhnya. Pria paruh baya yang sopan dan berwibawa bereaksi paling sedikit. Ia hanya menatap dengan tenang saat Dingking mengangkat putranya. Sedangkan Jie Huan tampak paling tegang. Ia merentangkan tangannya, matanya tak pernah lepas dari anak di pelukan Dingking. Melihat pemandangan ini, Dingking bergumam dalam hati, Yuan Ye, kau memang sudah tua." Namun, di wajahnya ia tersenyum tanpa ekspresi, meletakkan anak itu, dan menepuk kepalanya. "Jie Huan, bawalah Xiao Zuoxin ke bawah." Saat itu, Tuan Jia pembantu untuk membawa kursi dan meletakkannya di samping Pak Yuan. Setelah Dingking masuk dan duduk, Pak Yuan bangkit dan meliriknya sambil menggelengkan kepala. "Ada apa?" Dingking mengusap perban di kepalanya. "Acuh tak acuh. Kemarin mabuk, jatuh dan kepalaku terbentur." Yuan Taiping tidak curiga, lalu menaikkan suaranya dan menegur. "Kau juga harus menjaga citra wajah keluarga kita. Ini hampir hancur karena kau, Pak King. Siapa yang masih ingat aku sekarang? Sekarang seluruh lingkaran keluarga Cao, siapa yang tidak tahu bahwa calon pemimpin masa depan grup pelayaran Laut Tengah adalah seorang elit yang kembali dari luar negeri, bukan preman seperti kita yang merangkak dan bergelut di selokan busuk." Setelah ucapan itu, wajah Tuan Yuan yang dipenuhi bintik-bintik usia itu tersenyum. Proses di mana Song Yu, dengan janggutnya yang putih, secara bertahap mengambil alih kekuasaan di bawah Dingking dan akan segera naik tahta membuatnya puas. Saat itu, pria yang anggun itu menuangkan secangkir teh penuh dan menyerahkannya kepada kakak kandung Dingking. "Penjara, masa depan China Ocean Shipping, masih membutuhkan usaha kita berdua." Mata Dingking menatap mata Song Yu yang sedang memandangnya. Lalu jarinya sengaja gemetar. Air teh yang panas membakar jari Song Yu hingga memerah. Song Yu tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, tetap mempertahankan sikapnya yang sopan. Saat itu, terdengar Dingking dengan ekspresi cemas berkata, maaf, tanganku tidak stabil." Kemudian Dingking mengambil tutup cangkir dan mengaduk teh. Gerakan menunduk untuk minum menutupi tatapannya. Selama beberapa saat berikutnya, dia tidak melanjutkan percobaan itu. Hanya bersikap santai dan lesu seperti biasa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia menatap Yuan Ye yang duduk di sampingnya. "Apakah minuman yang kau berikan padaku terakhir kali masih ada? Jika ada, tolong bagikan beberapa botol lagi padaku." Yuan Ye menjawab, "Tentu saja." Setelah melihat Yuan Taiping mengangguk, Dingking berdiri, membungkuk dengan kedua tangan terkatup, lalu dengan santai mengikuti sang pengurus tua. Namun, setelah dia berbalik, Yuan Ye dan Song Yu menatap punggungnya dengan tajam, lalu bertukar pandang dengan makna yang dalam. Setelah masuk ke sudut ruangan, langkah Dingking terhenti sejenak. Pengurus tua itu berbalik, menatap Dingking dengan bingung. Namun, sebelum Dingking selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, tersenyum palsu sambil berkata, "Saya sudah menyiapkan hadiah untuk Tuan Jia." Tuan Jia melihat layar ponsel itu dan hatinya terkejut. Di layar, cucu kesayangannya terikat dan dengan suara serak terus berteriak, "Kakek, selamatkan aku." Mata Tuan Jia melebar, menatap tajam ke arah Dingking. Dingking melihat mata Tuan Jia yang memerah. "Tuan Jia, apakah Anda juga merasa sedih?" Zhen Shen saat itu baru berusia 5 tahun. Dia juga akan memanggil kakek Jia, kan? "Kamu lupa, pengurus tua." Hati kakek Jia sudah. Namun seketika itu juga, seluruh tubuhnya kembali tenang. "Wah, aku tidak seperti dulu." Meskipun dia tidak terlibat dalam insiden 7 wanita Dingking, dia menyaksikan seluruh prosesnya dari awal hingga akhir. Dingking menatap pengurus tua itu dan mendengus dingin. "Kamu pasti berpikir, bahkan Tuan Yuan pun tidak akan tahu tentang keluarga mereka. Tapi kenapa aku tahu kabar tentang keluarga mereka?" Sambil menatap cucunya yang kembali digores oleh penjahat hingga terluka, pupil mata kakek Jia bergetar. Memohon dengan suara gemetar, "Hentikan." Suruh dia berhenti. Namun, Keking malah tertawa sinis sambil melanjutkan. "Sejak Yun dan Zhen pergi, sudah 5 tahun penuh aku menyelidiki mengapa hari itu begitu kebetulan. Saat sampai di sini, dia tiba-tiba menatap Jia Yin. Ekspresi mengerikan di wajahnya berubah menjadi tawa sinis yang pekat. "Selama proses ini, aku menemukan beberapa informasi menarik. Kakek Jia, sejak usia 13 tahun, kamu mengikuti Yuan Ye. Kalian adalah tuan dan pelayan. Tapi lebih dari itu, kalian seperti saudara. Dan sebelum keluarga ini, kau pernah memiliki hubungan lain, keluarga lain. Tapi mengapa mereka meninggal pada hari yang sama? Maksudku, apakah mungkin
Puluhan tahun yang lalu di rumah sewa itu, Yuan Taiping sendiri yang membunuh istrimu yang saat itu berusia 23 tahun dan putramu. Dia ingin memisahkan hubungan kalian berdua sekaligus. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Informasi menunjukkan bahwa Yuan Taiping sangat curiga. Seumur hidupnya hampir tidak pernah mempercayai siapapun. Namun hanya menganggap Jia Ye sebagai saudara kandung yang disayanginya sendiri. Dulu, ketika istri Jia Ye dibunuh, Yuan Ye juga benar-benar marah dan menderita. Tetapi Ding Qing tidak peduli bagaimana kebenarannya. Langsung menyalahkan Yuan Ye. Jia Ye, sang pengurus rumah tangga, bibirnya bergetar. Ingin membantah, namun langsung dipotong oleh Ding Qing. Lalu mengapa kau mengirim di luar? Bahkan dengan sengaja menyembunyikannya dari Yuan Taiping? Tuan Jia terdiam seketika. Dia telah menyaksikan begitu banyak hal tentang Tuan Yuan. Namun setelah peluru kedua terungkap, dia benar-benar ketakutan. Ding Qing tidak memberi Tuan Jia waktu untuk bereaksi. Terus menekan. Apakah kau tahu mengapa aku bisa melacak informasi mereka? Aku hanya mengawasi Yuan Taiping dan menemukan mereka. Faktanya, Tuan Jia telah menghilang untuk sementara waktu. Setelah Yuan Taiping menyelidiki secara rahasia, dia mengetahui bahwa Tuan Jia menyembunyikan, namun tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia membersihkan laci untuknya. Jia Ye yang tidak tahu apa-apa merasa bingung sejenak. Dia tahu ini adalah tingkat kemampuan Yuan Taiping. Tiba-tiba, Ding Qing melebarkan matanya dan berteriak, "Kamu pikir mereka bisa lolos? Mereka cepat atau lambat akan mati di tangan Yuan Ye. Lalu, apa yang sebenarnya kamu inginkan?" "Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Saat ini, aku baru saja pulang kerja dan keluar dari gedung. Sebuah mobil ojek online langsung berhenti di depanku. Aku membuka pintu mobil dan mendapati Ding Qing duduk di kursi belakang. Aku melirik ke kursi belakang. Bagaimana di stasiun?" Mendengar itu, Ding Qing menceritakan dengan detail pengalaman sore itu. "Aku merekam video Tuan Jia." Dia mengungkapkan rahasia yang mungkin hanya dia yang tahu. Jari-jariku terus mengetuk sandaran tangan di samping pintu mobil. Saat informasi tentang Yuan Taiping muncul di rak buku, rencanaku untuk mendukung Ding Qing belum dimulai. Jalanku kini hanya tersisa satu. Jika berhasil, aku akan memiliki kekuatan yang relatif dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, aku mempertahankan ekspresi datar. Tinggal 10 hari lagi pemungutan suara. Bicara soal 12 direktur itu, sejak insiden Yiyun, aku sudah 5 tahun tidak berkuasa. Sekarang hanya Tuan Li yang bisa langsung aku rayu. Selain Chang Hairong dan Cai Yong yang pelin-pelan, 9 orang lainnya adalah pendukung setia Yuan Taiping. Sekarang bisa mencoba merayu Chen Fuhan dan Bao Jun. Aku tidak memberikan tanggapan langsung, melainkan terus memikirkan informasi tentang Yuan Taiping. Setelah kabin mobil hening sejenak, aku mengungkapkan rahasia dan data tentang bagaimana Yuan Taiping mengendalikan kedua orang itu, namun tidak memberikan kecenderungan pandangan apapun. Aku hanya membiarkan Ding Qing menganalisis dan memutuskan sendiri. Lagi pula, Ding Qing pernah mencapai posisi itu. Kemampuan pengambilan keputusannya dan taktiknya jauh melebihi aku, Peu Siwan. Saat melintasi kawasan perumahan yang ramai, aku kembali berbicara, "Sampai di sini saja." Berhenti di pinggir jalan. Orang kepercayaan mutlaknya, mendengar itu, melirik bosnya. Setelah mendapat persetujuan, barulah ia perlahan menepi dan menghentikan mobil. Sementara aku turun, melambaikan tangan ke sekeliling. Dan setelah memastikan arah, baru melangkah pergi. Kali ini aku bermaksud menemui seorang gadis. Seorang gadis tak berarti dalam laporan intelijen ketiga. Gadis itu adalah selebriti internet yang cukup terkenal karena menyinggung orang-orang yang tak seharusnya disinggung. Ia diserang oleh pasukan bayaran di bawah naungan raksasa media yang menyebarkan konten-konten yang menjatuhkannya dari surga ke neraka. Oleh karena itu, sebelum bertemu dengan bos dalam laporan intelijen ketiga, aku ingin merasakan secara langsung apa yang dimaksud dengan membunuh tanpa darah. Setelah menaiki lift hingga lantai 16 dan mendaki 14 lantai dengan susah payah, aku mengetuk pelan pintu kamar 2,603. Di dalam kamar Wang Anqi, gadis bernama Bai Xuan itu gemetar. Karena di lingkaran itu, hampir tidak ada yang tahu nama aslinya. "Aku percaya padamu. Aku datang untuk membantumu. Buka dulu pintunya." 4 kata, "Aku percaya padamu," itu membuat hati gadis itu tergerak. Wang Anqi menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Dari celah pintu, terlihat sepasang mata yang ketakutan dan dipenuhi urat-urat merah. Aku tersenyum lembut, lalu menenangkannya lagi. "Aku punya cara. Bolehkah aku masuk?" Wang Anqi ingin menolak, tapi suara langkah kaki di koridor tiba-tiba membuatnya terkejut. Tanpa sadar, ia berlari ke dalam kamar dan bersembunyi dalam kegelapan. Melihat itu, aku melangkah masuk, lalu menutup pintu. Kamar itu gelap gulita hingga hanya terdengar suara langkahku sendiri. Aku pun mengeluarkan ponsel dan memeriksa ruangan. Menemukan bahwa semua perangkat yang bisa memancarkan cahaya telah, bahkan mesin air minum, maupun lampu di kulkas pun tak terlihat. Ini adalah kali pertama aku secara langsung merasakan cara-cara yang bisa diciptakan oleh Allscreen. Kemudian aku berjalan ke sofa, membuka kedua tangan, dan berkata kepada Anqi, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu." Setelah berkata begitu, aku pun duduk di sofa. Di kegelapan, influencer cosplay dengan jutaan pengikut, Chun Xia, dengan sangat cepat, meringkuk seperti kucing, dan
menaruh kepalanya di pangkuanku. Aku membelai rambut panjang gadis itu. Kamu belum makan, kan? Aku pesan makanan untukmu. Minum bubur untuk menenangkan perut. Beberapa saat kemudian, aku teringat jawaban yang lembut dan halus. Setelah memesan makanan, aku dengan lembut memindahkan kepala Chunxia, lalu berdiri dan menyalakan lampu samping di lorong. Cahaya yang lembut memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba Chunxia menjerit. Namun di tengah sorakan dukungan, gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah wajah klasik berbentuk hati yang sangat cantik. Dengan raut wajah seperti bunga pir yang basah oleh air mata, sekecil Lin Daiyu. Tanpa sadar, 4 kata terucap dalam hatiku. Burung merpati kecil yang sangat indah. Kemudian aku sendiri memberi Chunxia bubur. Setelah memastikan emosinya stabil, barulah aku berdiri dan pergi. Berjalan di jalanan yang dingin, aku memikirkan tokoh media besar dalam laporan intelijen ketiga, Sue Huaqing. Ia lulus dari jurusan jurnalistik Universitas Guanghua pada tahun 1997 dan mengendalikan pasukan netizen bayaran dengan skala ratusan ribu orang. Namun, untuk saat ini, aku belum menemukan titik masuk. Aku harus memahami apa yang ia inginkan dan takuti. Pada saat yang sama, di sebuah ruang kerja bergaya klasik, seorang sekretaris yang sedang sibuk di bawah meja terganggu oleh panggilan telepon. Wanita itu langsung mematikan pengeras suara dan berkata dengan dingin, "Halo, siapa ini? Apakah ini sekretaris Tuan Sue? Kami memiliki proyek besar yang perlu dibahas langsung dengan Tuan Sue. Saya perlu tahu detailnya agar bisa melaporkannya kepada Tuan Sue." Namun, Yu Hua, seorang pria paruh baya, sangat tertutup dan tidak mengungkapkan apapun. Di bawah isyarat Sue Huaqing, sekretaris itu terus bernegosiasi dengan pria tersebut, hingga akhirnya bos besar bersedia melakukan konferensi video langsung dengan Tuan Sue. 10 menit kemudian, sekretaris itu membuka tautan video, lalu dengan hormat keluar dari ruang kerja. Sue Huaqing menyipitkan mata sambil menatap layar video. Melalui beberapa bangunan ikonik itu, Sue Huaqing segera mengenali Yang Cheng, pusat ekonomi terbesar kedua di negara Zhao. Seorang pemuda tampan, perlahan berjalan ke depan kamera. Sue Huaqing tidak mengenali identitasnya, namun memperhatikan jam tangan di pergelangan tangannya, yang bernilai 7,815 juta yuan. Saat itu, pemuda itu menggeser kacamatanya dan berkata dengan nada datar, "Tuan Sue, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Saya Song Ziwen dari keluarga Song." Wajah Sue Huaqing tetap tenang, namun pupil matanya menyempit tajam. Skala ekonomi keluarga Song melebihi 1 triliun yuan. Mereka adalah keluarga konglomerat teratas di negara Zhao yang tak terbantahkan. Pikiran Sue Huaqing berputar-putar, namun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi. Ternyata Tuan Song. Saya tidak tahu apa yang membawa Tuan Song saya untuk apa. Beberapa hari lagi, perusahaan saya akan meluncurkan produk baru. Mohon Tuan Sue mengingatkan, dapat menjalin hubungan dengan keluarga Song adalah impian tertinggi bagi semua pekerja. Oleh karena itu, Sue Huaqing membungkuk sedikit. Senyumnya merekah. Jika Tuan Song membutuhkan, Sue akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Beberapa menit kemudian, panggilan video terputus. Song Ziwen membalikkan tangan dan menghancurkan laptopnya menjadi berkeping-keping. Lalu menatap sekretaris di sampingnya yang tak berani bicara. Bagaimana dengan Liu Zhen? Semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya saja, sekretaris Chao dipindahkan oleh Nona Li. Mungkin dia menemukan sesuatu. 3 hari lalu, Nona Li makan siang di restoran barat di Bun, bersama seorang pria. Hanya saja, kami belum bisa mengidentifikasi pria itu. Seharusnya orang Nona Li sudah menghapus jejaknya. Begitu ucapan itu selesai, komputer yang baru saja diganti pun dihancurkan menjadi serpihan. Kemudian, dia mencengkram rambut sekretaris itu dan menempelkan wajah wanita itu ke atas meja. Tubuh sekretaris itu gemetar hebat, namun tak berani melawan sedikit pun. Sesaat kemudian, Song Ziwen meludahi wajah wanita itu dan memerintahkan, "Aku ingin menemukan pria yang makan bersama Liu Zhen. Saat ini, aku sedang membaca laporan intelijen Sue Huaqing di kamar kos." Seiring berjalannya waktu, aku akhirnya memahami karakter, kelemahan, dan kebutuhan Sue Huaqing sekarang, asalkan berhasil mendukung Dingqing dan sedikit lagi berhasil menarik Sue Huaqing ke pihak kita, maka kita bisa membentuk organisasi intelijen yang benar-benar milik kita sendiri. Memikirkan hal itu, aku langsung menelepon Dingqing. Setelah menutup telepon, Dingqing menyipitkan matanya, lalu meninggalkan bar bersama 2 wanita barunya. Di sisi lain, Sue Huaqing sedang duduk di kursi belakang mobil sambil beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, sekretaris wanita di kursi penumpang depan berteriak kencang. Melihat wanita itu begitu panik, dia tidak membuka matanya. 2 mobil hitam di depan dan belakang menjepitnya di tengah. Lalu dengan bunyi bam, mobilnya mengalami tabrakan keras. Sue Huaqing memegang pegangan pintu. Wajahnya serius. Pikirannya berputar cepat mencoba menebak kelompok bertato mana yang telah dia provokasi. Saat itu, Dingqing membuka jendela mobil dan menatap Sue Huaqing. Pikiran Sue Huaqing dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Dingqing? Grup pelayaran Zonghai atau keluarga Chao? Mereka bekerja sama dengan keluarga Song Ziwen. Tidak, bukankah Dingqing sudah lama tidak terlibat dalam urusan ini? Dia memegang ponselnya ingin menelepon QQ, tapi di dalam terowongan sama sekali tidak ada sinyal,
tidak bisa terhubung. Tiba-tiba, Dingking melemparkan sebuah ponsel dari luar ke dalam. Sue Huaking melihat ponsel itu, membungkuk untuk mengambilnya, dan nada dering yang nyaring pun berbunyi. Dia melirik ke arah Dingking yang sedang mengisap rokok, sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Hei, apa yang kalian inginkan? Ada seorang pria yang ingin bertemu denganmu. Pria itu menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Memiliki informasi sama dengan memiliki kekuasaan. Jika tidak, berarti informasimu belum cukup lengkap. Lalu dia menutup telepon dengan sendirinya, menaikkan jendela mobil. Sue Huaking membelalakkan matanya, tubuhnya bergetar, dan mengikuti mobil di sebelah kiri. Saat itu, aku duduk di dalam sebuah mobil sedan putih. Di tengah keheningan itu, jantungku berdetak kencang. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Kali ini, aku harus tampil di hadapan dua tokoh besar, Dingking dan Sue Huaking. Setiap celah sekecil apapun bisa memicu kecurigaan salah satu atau keduanya. Mereka, satu adalah wakil kedua dari keluarga Chao di kota Shanghai. Yang lain adalah raja tak bermahkota yang mengendalikan kekuatan media. Namun, jika tidak dilakukan begitu, sulit untuk menakut-nakuti Sue Huaking. Kemudian, mobil memasuki garasi bawah tanah sebuah kedai teh pribadi. Aku mengikuti sopir paruh baya itu masuk ke lift. Di depan pintu kedai teh, dua pengawal dengan hormat membuka pintu. Dingking yang duduk di ruang tamu segera berdiri, lalu menatap ke arahku, sambil sedikit membungkuk. Tuan, kata Sue Huaking yang duduk di sisi lain, langsung menoleh ke arah suara itu. Setelah memperhatikan reaksi Dingking, ia tak mengerti siapa pemuda yang baru saja masuk itu pemuda yang baru saja masuk. Dengan seragam kantor biasa dan membawa tas kerja, sekilas tampak seperti agen asuransi. Namun, dalam situasi seperti ini, kesederhanaan justru menjadi hal yang paling tidak biasa. Maka Sue Huaking pun segera berbicara dengan hormat. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat kedua pasang mata itu tertuju padaku, betapa gelisah dan takutnya hatiku. Namun, saat ini aku harus tetap berpegang pada peran yang telah ditentukan. Belum sampai ke sofa, aku sudah tersenyum tipis sambil melambaikan tangan dan berkata, silakan duduk, silakan duduk. Kapan upacara peringatan Dingking akan dimulai? Setelah urusan di sini selesai, waktunya sudah pas. Sue Huaking mengamati kedua orang itu. Dia berencana menghadapi segala kemungkinan dengan tetap tenang. Aku mengalihkan pandangan dari Dingking dan menatap Sue Huaking. Senyum di wajahku langsung berubah menjadi dingin dan penuh kecaman. Hati Sue Huaking berdebar kencang saat melihatku menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Bulu-bulu di lengan pria itu langsung berdiri, tegak. Saat itu, aku tiba-tiba berbicara dengan nada lembut. Kalian sungguh berani. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku punya seorang adik perempuan yang nyaris dibunuh oleh pasukan bayaranmu. Sue Huaking terkejut. Bolehkah saya bertanya, adik perempuan Tuan adalah hanyalah seorang streamer kecil, seorang gadis bernama Chun Xia. Mungkin, Tuan Sue sudah lupa dengan pesanan kecil ini. Cai Zhenghui, direktur grup Bai Hui, anaknya yang tidak berguna, Cai Xiao Guang, serta teman-temannya yang tidak berguna, Chen Cheng dan Lei Hongyu, yang menugaskanmu untuk melakukan itu. Wajah Sue Huaking tampak ketakutan. Dia tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepadaku. Tolong maafkan saya, Tuan. Saya, Sue, bersedia membayar harga apapun untuk meminta maaf kepada alternatif. Aku mengeluarkan kain pembersih kacamata dari saku dengan lembut menyekanya. Lalu tertawa kecil setelah mendengar kata-katanya. Harga? Jika aku tidak menerima kabar itu, dia sudah mati. Dia baru berusia 23 tahun. Ekspresi dan sikapku tenang hingga menakutkan. Keringat halus bermunculan di dahi Sue Huaking. Dingking yang duduk di sampingnya segera berdiri, mengeluarkan pistol dari dadanya, mengarahkannya ke dahi Sue Huaking. Aku menatap Dingking, mengangkat tangan, lalu duduk kembali. Jangan begitu kasar. Begini saja, kamu punya cinta pertama di Hangzhou.